yang berhubungan dengan moral, yang berhubungan dengan etika. Menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalah tersebut. Tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu penting. Nah ini nih, kalau pelawak masuk ke DPR guys. Harusnya mendukung dengan program-program dari Bapak Gubernur. Bukan jawabannya seperti itu, Den. Geus aya nama Deni teh ngalawak deui daripada teka pake ku rakyat percuma. Jadi kan ada poster katanya calon presiden 2029 Kang Deddy Mulyadi sama Gibran gitu cawapresnya. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini ada video yang sedang hangat ya. Ini baru banget ya. Apakah kalian kenal dengan Kang Denny Cagur ya, artis pelawak ya, dan sekarang menjadi anggota DPRD dan sekarang mengkritik kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yaitu barak militer ya. Katanya barak militer ini harus dikaji ulang. Nah, seperti halnya seperti komentarnya dari KPAI, Komnas HAM dan Farel juga kemarin ya. Ini Denny Cagur ikut-ikutan mengomentari tentang program barak militer KDM. Oke, dan di sini ada netizen yang akan menanggapi dari statement Kang Denny Cagur ini. Seperti apa? Kita tonton bersama. Let's go. Dengan disiplin, yang berhubungan dengan moral, yang berhubungan dengan etika. Menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalah tersebut. Tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu penting. Nah ini nih, kalau pelawak masuk ke DPR guys. Bicaranya aja saya pengen ketawa. Oke, gini ya Denny Cagur, saya tanya sama kamu, apakah kamu pernah masuk ke barak? Apakah kamu pernah melihat bagaimana kegiatan di barak? Saya tanya sama kamu, kalau kamu bicara tentang moral, kamu benahi dulu tuh kurikulum yang ada di sekolah. Kembalikan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila, budi pekerti, dan banyak lagi hal-hal yang sudah ditiadakan di dalam kurikulum tentang bagaimana mendidik secara moralitas, kedisiplinan, dan sebagainya. Rasa kasih sayang juga, agama juga, apakah itu ada di kurikulum sekolah sekarang ini? Harusnya Anda melihat ke sana. Sekarang saya tanya sama Anda bicara dalam kapasitas apa? DPR dari Komisi Pendidikan atau apa? Nah, kalau memang benar Anda di Komisi Pendidikan, harusnya Anda benahi dulu yang namanya kurikulum di semua sekolah-sekolah. Benahi itu. Kalau bisa, barak militer itu dijadikan part of school. Oke? Bagian dari sekolah, bagian dari pendidikan yang masuk dalam kurikulum. Harusnya begitu. Dan Anda tidak tahu kan seperti apa di barak militer yang kita didik itu? Karena saya di psikologinya itu di sana ada loh. Jadi bukan hanya kedisiplinan dan membombardir anak-anak untuk bisa disiplin. Tidak seperti itu. Anak-anak dijadikan sebuah objek yang bisa memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri. Dijadikan seseorang yang punya rasa empati, kasih sayang, kedisiplinan, militer, jiwa raganya. Supaya bisa dia melihat dan menilik pekerjaannya, dan dia bisa melihat dari sisi apa dia sebagai manusia, bagaimana membentuk kepribadian yang mempunyai karakter yang baik. Selain disiplin, dia juga membentuk sebuah psikologis yang baik untuk kehidupan dia dan orang tuanya. Minimal itu. Anda nggak tahu kan seperti apa? Makanya dilihat dulu, datang soan dulu sana ke barak, supaya Anda tahu seperti apa gitu loh. Jangan bikin malu deh, ya kan? Aduh, inilah yang namanya orang kalau asal comot jadi anggota dewan. Dia nggak ngerti cara dia menempatkan diri sebagai komisi di sana gitu. Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu membentuk undang-undang. Bagaimana sebuah peristiwa itu dijadikanlah undang-undang di sana. Jadikanlah itu peraturan yang baku untuk semua sekolahan. Itu yang benar. Jangan Anda meributkan masalah pendidikan barak itu harus ditinjau kembali. Ditinjau kembali itu harus disempurnakan, bukan ditinjau kembali untuk ditiadakan. Ingat ya, barak militer itu menurut saya sejauh ini sudah sangat baik, dan reaksi kepada anak-anak juga berimbas menjadi positif. Harusnya Anda tahu, makanya terjun ke lapangan. Lo jangan diam aja di kantor. Aduh, gimana sih? Malu loh. Ini tuh Denny Cagur itu yang bininya yang suka nge-review makanan bukan sih guys? Coba saya kasih tahu saya.
Bener nggak sih bininya yang suka mereview makanan yang kemarin cabai bendot itu? Bener nggak sih itu bininya? Siapa sih, Santi ya kalau nggak salah. Nah udah, mendingan kamu lebih baik mendampingi istrimu deh daripada mendampingi rakyat tapi ngegerecokin gitu loh. Den, oke Den, bukan Dani ya, Denny Cagur, iya kan? Aduh, belajar lagi mending, nggak usah ikut-ikutan, suara terbanyak, nggak boleh. Kamu harus punya prinsip sendiri. Kan orang yang memilih Anda tuh siapa? Saya juga bingung. Apakah para komedian yang memilihnya? Makanya jadi kayak begini, lucu. Setiap omongan, sekalinya ngomong bikin orang ngakak. Aduh, belajar lagi deh. Saya juga nggak tahu pendidikan kamu seperti apa, dan politisi belajar tentang politiknya juga seperti apa. Jangan hanya karena nama besar atau terkenal sampai seperti ini. Ya, jangan hanya karena terkenal masuk DPR tapi dia nggak tahu esensi apa pekerjaan dia. Benar nggak sih guys? Coba kalian sependapat dengan saya atau gimana? Yang jelas nih, anak-anak masuk barak militer itu udah sangat-sangat baik menurut saya. Itu adalah efek dari apa yang menjadi pembelajaran secara pendidikannya, keterampilannya, psikologisnya, itu yang harus kita fokuskan. Oke? Salam, Rita Gading. Masing-masing siswa itu kan permasalahan berbeda-beda, belum tentu berhubungan dengan kedisiplinan. Jadi dalam permasalahan yang berbeda-beda, menurut saya harus diselesaikan dengan masing-masing masalah yang berhubungan dengan disiplin, yang berhubungan dengan moral, yang berhubungan dengan etika. Menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalah tersebut. Tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya kita perlu dikaji ulang. Dalam sisi menegakkan disiplin mungkin bisa, tapi sekali lagi TNI tidak memiliki kurikulum dalam bidang pendidikan. Selain itu juga jika pendidikan itu berlangsung selama 6 bulan, bagaimana dengan pelajaran si siswa di sekolah, apakah akan tertinggal atau seperti apa? Jadi menurut saya perlu memerlukan pembahasan lebih lanjut, apakah ini benar-benar yang terbaik. Tapi reaksi para wali murid malah ekspektasinya luar biasa, senang. Gimana menanggapi? Iya, mungkin dalam waktu singkat bisa menunjuk. Kalau menurut Ini yang disebut dipilih oleh rakyat, dimiliki oleh partai, disuruh oleh ketua umum partai. Denny Cagur dipilih oleh warga Kabupaten Bandung Barat dan warga Kabupaten Bandung. Harusnya mendukung dengan program-program dari Bapak Gubernur. Bukan jawabannya seperti itu, Den. Geus aya nama Denny teh ngalawak deui daripada teu kapake ku rakyat percuma. Cung warga Kabupaten Bandung Barat, warga Kabupaten Bandung, saha nu milih si Denny? Ya maaf saya potong karena ini pembahasannya Kang Denny Cagur ya. Ya banyak netizen yang menyuruh Denny Cagur ini untuk kembali lagi ke lawak ya. Ya karena setiap statementnya saat dia berbicara ya lucu ya, bikin orang ngakak. Jadi ketika berkomentar seperti ini ya kesannya jadi lelucon aja bagi netizen ya. Dan untuk masalah silahkan terjun ke lapangan untuk mengecek seperti apa barak militer tersebut. Ya sekarang kembali lagi sih menurut saya, kalau memang niatnya pingin tidak setuju dari awalnya, sudah tidak setuju karena ada sesuatu nih, meskipun ngecek ke sana ya tetap aja akan tidak setuju. Ibaratnya gini, aku nih udah nggak setuju nih sama gubernur misalkan ya, terus saya suruh ngecek, ya tinggal datang aja pura-pura ngecek. Yang penting netizen tahu bahwa saya udah ngecek, nggak sekedar omong-omong doang. Dan setelah ngecek ya dicari celahnya nih untuk biar bisa ada alasan saya tidak setuju ya, seperti yang terjadi pada KPAI kemarin. KPAI nah kan setelah mengkritik, netizen ngomong terjun langsung ke lapangan ngecek. Bener, KPAI ngecek ke sana, dan sekarang KPAI masih tetap seperti itu, masih tetap bahkan mempunyai celah, bahkan mempunyai alasan lagi tentang melihat anak yang gini lah, terus mempertanyakan kepada anak, katanya anaknya nggak siap dibawa ke barak militer lah, katanya anaknya dipaksa lah, ya seperti itu. Jadi bagaimana orang tersebut punya niatnya apa? Ini niat untuk mengkritik atau niat orang ini memang kritik karena aku udah tidak suka, mau bagaimanapun, mau turun langsung, mau dibuktikan apapun itu ya tetap akan tidak suka.
kita. Ya itu susahnya ketika kita memaksakan orang untuk terjunlah inilah, kecuali orang yang mengkritik ini adalah orang yang memang benar-benar ketidaktahuan. Orang ini memang benar-benar apa sih ya, mengkritik untuk membangun, seperti contohnya Kak Seto ya. Kak Seto itu mengkritik itu untuk membangun, dan setelah terjun ke sana melihat ke lapangan lah, akhirnya Kak Seto jadi tahu nih, oh iya tidak ada pelanggaran HAM, berubahlah pikirannya. Tapi kalau seperti KPAI dan kalau seperti yang kemarin siapa, Farel Bramasta, terus Kang Denny Cagur ini, kalau memang mereka punya niatnya nggak setuju ya tetap akan tidak setuju meskipun terjun langsung ke lapangan ya gitu loh, mudeng nggak? Dan jadi ya gimana tujuan orang itu mengkritik, tujuannya apa? Ingin menggugurkan, tujuannya untuk menjelekkan, atau memang tujuannya kritik itu adalah untuk membangun gitu loh. Ada orang yang mengkritik untuk menghancurkan juga, jadi bahaya kan, untuk menggiring opini masyarakat juga. Nggak semua kritik itu membangun, jadi tergantung ini kritiknya ini masuk ke kategori apa. Kalau banyak netizen yang ngomong suruh Kang Denny coba turun terjun langsung ke lapangan, ya nggak menjamin juga Kang Denny ini nanti akan berubah pikiran terus mendukung programnya, karena tergantung niatnya nih. Ini kategori kritik membangun atau kritik menghancurkan, gitu aja sih ya, pendapat saya pribadi ya. Oke, kita akan lanjut lagi ya video-video dari netizen ya. Jadi kan ada poster katanya calon presiden 2029 Kang Deddy Mulyadi sama Gibran gitu cawapresnya. Aku coba pengen ngomongin ini dari segi sentimen orang Indonesia kita yang sangat cinta dengan calon-calon presiden atau calon-calon pemimpin spek nabi, kalau bisa sekalian Imam Mahdi gitu. Kang Deddy ini ya cukup keren lah ya gitu sepak terjangnya buat menertibkan dan membereskan problem-problem di Jabar. Cuman dia bakalan kepentok masalah apa? Ras. Ya harus diakui lah, rakyat kita itu sangat-sangat rasis ya. Kang Deddy Mulyadi ini kan Sunda ya, Sunda. Andai dia Jowo ya, andai dia orang Jawa. Kalau dia orang Jawa sih kayaknya kemungkinan besar buat menangnya like udah 90%. Soalnya kan orang-orang kita masih agak keblinger dengan konteks bahwa harus Raja Jawa gitu. Ya biarpun mau sebaik apapun yang katanya dulu Raja Jawa pun tetap ya ketika udah lengser dan ketika lagi berjalan yang dilakukannya gitu kan dulu ya tetap dihina-hina sih. Cuman ya Raja Jawanya untungnya waktu itu masih sangat berpegang teguh dengan konteks kejawaan ya. Sangat-sangat unggah-ungguh gitu konteksnya. Tidak ada kata-kata kasar, omongannya baik, lemah lembut. Dan yang perangainya kayak gitu biasanya juga yang dicintai sama orang-orang kita gitu. Sementara nih Kang Deddy itu kesannya kayak ya apa wae tak tabrak yang menjadi penghalang gitu. Jadi ya itu mungkin bakal bisa menjadi penghalang dia untuk maju ke kontestasi yang lebih tinggi sih. Biarpun ya secara pribadi kalau misalkan memang cara kerjanya Kang Deddy itu benar-benar bisa menertibkan Jabar, bisa memajukan Jabar menjadi luar biasa, itu ya menurutku nilai plus banget sih. Aku sangat suka dengan pemimpin yang bisa seperti itu ya. Tapi kan itu adalah dari segi aku pribadi ya, yang tidak peduli mau ras apa, yang penting bisa mimpin. Cuman ya kalau misalkan rakyat kita gitu kan, ras itu kan penting ya. Apalagi kalau misalkan kita bercerita ke zaman Majapahit gitu, konteksnya zaman dulu yang katanya sampai sekarang nih ada legenda ya, mitos yang dimana katanya orang Jawa tuh biasanya nggak ngomong sama orang Sunda karena ya dari zaman itu, zaman Majapahit. Sakit hatinya nggak kelar-kelar, woi. Ya seandainya mungkin tahun 2029 mungkin orang kita udah bisa mengesampingkan tentang masalah ras, tentang masalah agama, atau tentang masalah cari pemimpin harus yang seperti Imam Mahdi. Ya mungkin Indonesia bisa dapat pemimpin yang beneran bagus sih di kontestasi 2029. Dan ya mungkin kalau misalkan Pak Prabowo nggak nyalon lagi. Karena ya kalau misalkan dengan kinerja Pak Prabowo sekarang 2029 ya menurutku kalian-kalian yang pengen mencoba menantang Pak Prabowo kayaknya berat deh. Jadi cara apa yang sebaiknya digunakan untuk bisa memenangkan kontestasi 2029 gitu. Dari sekarang dibunuh deh karakternya. Yaitu bikin kesenjangan tentang masalah rasial, tentang masalah perangai, tentang masalah agama. Ya abis dulu ada yang berhasil melakukan kayak gitu sih. Padahal kan kita semua tahu ya kalau misalnya video yang ternyata dibuat buat ngejatohin lawan politiknya pada waktu itu, dijadikan bahan untuk menjadi minyaknya gitu buat api besarnya. Itu semua kan adalah editan orang dan orangnya udah ditangkap. Berarti kan udah jelas tuh. Harusnya yang menjadi lawan politiknya waktu itu nggak salah. Cuman ya damage has been given gitu. Jadi ya susah lah, orang kita kan sangat cinta dengan hoax. Apapun itu yang asal omongannya kesana jadi sangat keras, sangat gak enak gitu kan, menyentil ego masing-masing, dimanfaatkan untuk bikin api besar, untuk bikin kekacauan, dan dijadikan public enemy.
Karena ya daripada nunjukin keberhasilan kita, kesuksesan kita, dimana mau sebaik apapun kita pasti akan tetap ada orang yang benci, lebih mudah membuat public enemy. Public enemy yang jadi common enemy, rame-rame, musuh bersama gitu kan, untuk ditumpas itu lebih mudah untuk membuat orang bersatu. Cuman emang mau negara kita itu berjalan dengan asas dasar kebencian terus-menerus. Ya contohnya mungkin yang bakal maju di 2029 kan satu udah ditumbangkan tuh, udah berhasil dibunuh karakternya. Ya omongan ini semua cuma konspirasi sih ya. Ya ini membahas tentang Pilpres 2029 ya, Kang Deddy Mulyadi sama Gibran ya yang sedang dijodoh-jodohkan. Ya di sini membicarakan masalah ras, masalah agama juga. Kalau untuk masalah ras, kalau tanya ketika orang Sunda itu akan sangat susah untuk menjadi presiden karena turun-temurun dari dulu orang Jawa itu sangat kental sekali. Tapi mungkin di 2029 ini masalah ras untuk presiden mungkin sudah tidak dipedulikan lagi. Jadi siapapun yang menjadi pemimpin, kalau menurut saya pribadi ya, saya sangat tidak memikirkan ras. Siapapun yang baik dan bagus kinerjanya yang bisa memimpin rakyat Indonesia, ya why not? Kenapa tidak? Kenapa harus memikirkan rasnya ya? Mau dari Sunda, mau dari Jawa, yang penting ya bisa memimpin ya. Kalau seperti dulu kan ada ya yang rasnya berbeda, dia sudah naik nih, jadi udah naik tinggi, padahal ada kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi wakil presiden atau menjadi presiden ya. Ya kita kembali lagi seperti dulu, ada tokoh figur yang sangat-sangat kerjanya bagus dan semuanya tegas dan bisa membawa kebaikan untuk suatu provinsi, tapi di suatu saat ada yang menumbangkan orang tersebut. Nah, ini mungkin akan terjadi seperti ini. Ini KDM sudah baru berapa bulan ya, tapi ini sudah 100 hari kerjanya. Ini sudah berbagai macam, dari sudut, dari kanan, sudut kiri, dari belakang, dari depan, sudah pada saling menggugurkan, pingin pingin memojokkan, pingin menggugurkan, pingin melengsarkan. Karena apa? Ya ini terjadi seperti dulu, karena takut akan naik ke RI 1, yaitu karena memandang ras. Coba kalau KDM ini mungkin orang Jawa, mungkin ya akan berbeda cerita. Ya itulah mitosnya dari dulu seperti itu, karena selalu memandang ras. Karena presiden di mana-mana dari dulu Jawa ya. Tapi kalau menurut saya nggak ada salahnya ya. Tapi kemarin juga pernah ada yang tumbang yang seharusnya naik jadi RI 1 dan berhasil juga ditumbangkan dan dipidana, dan yang mengedit videonya pun sudah kena dan dipidana. Tapi akhirnya kan nggak jadi apa-apa karena terlebih dahulu terkena kasus ya, hingga akhirnya beberapa masyarakat terstigma ya dengan hal itu benar gitu loh ya. Contohnya sekarang ini sangat berbahaya sekali. Maka dari itu ya, KDM ini banyak orang yang memang menginginkan sosok pemimpin seperti ini, bahkan menginginkan untuk naik ke RI 1. Tapi ya balik lagi seperti itu, balik lagi tentang masalah ras, biasanya seperti itu ya. Aduh ya, itu sih stigma masyarakat berbeda-beda ya. Tapi saya 90% stigma masyarakat sekarang lebih tidak memandang semua itu. Sekarang memandangnya gini, siapa yang menjadi pemimpin yang baik, jujur, tegas, mencintai rakyatnya, itulah yang dipilih. Ya itu 90% saya memandang masyarakat sekarang seperti itu ya. Semoga ya memang 100% seperti itu. Jangan memandang ini harus orang ini yang harus jadi presiden, orang ini ya, jangan seperti itu ya. Berikanlah kesempatan bagi yang memang benar-benar pemimpin yang bisa memimpin rakyat dan mencintai. Yang paling penting itu mencintai rakyat aja gitu. Ketika udah mencintai rakyat, dia mau berbuat korupsi, dia mau berbuat ini itu akan berpikir ulang. Tapi kalau seorang presiden yang nggak mencintai rakyat, itu yang berbahaya, hingga akhirnya tega ke rakyat. Pada intinya harus yang nomor satunya itu harus mencintai rakyat, itulah. Karena yang memilih ini rakyat gitu loh. Jadi balik lagi kepada kalian ya, silahkan komen di kolom komentar, apakah kalian masih memandang ras, masih melihat rasnya dari mana, masih melihat keturunannya dari mana ya. Silahkan komen di kolom komentar. Ini hanya pendapat saya pribadi ya. Oke, kita lanjut videonya. Kang Deddy Mulyadi lainnya kadang masuk aneh gitu, kajalmi-jalmi anu hentresep ka Pak Deddy, bari cenah nyebutkeun majarma Pak Deddy loba pencitraan. Nah make jeung pencitraan kan emang tugasna pemimpin masa modelkeun kitu, terjun ke masyarakat bari apal naon anu jadi kebutuhan jeung keluhan masyarakat.
Jadi eta mah sanes pencitraan. Nih ya, harusnya para pemimpin daerah yang lainnya itu mencontoh cara kerjanya Pak Dedi. Jadi eta mah sanes pencitraan. Harusnya kita itu bersyukur ya punya pemimpin yang mau mendengar dan mau merangkul masyarakatnya gitu. Aya we nu teresep teh nya sakumaha gawena alus oge. Ya, begitulah video-video yang saya tampilkan hari ini. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan atau menyindir perasaan saya, minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan dilimpahkan rezekinya. Sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye.